Sis, hentikan sekarang juga. Jika kamu merasa seperti keset yang diinjak-injak, bank berjalan yang dikuras habis, atau tempat sampah emosi orang lain, ini bukan salahmu. Dan akan kita akhiri hari ini. Video ini adalah bukti masa depan kamu untuk mengambil kembali kendali penuh atas hidupmu. Siap untuk revolusi pribadi? Ya, aku tahu banget perasaan itu, sis. Kamu udah sering ngerasain jadi karpet keset yang diinjak-injak, bank berjalan yang dananya dikuras terus-menerus, atau tempat sampah emosi orang lain. Rasanya dimanfaatkan itu nyata, dan jujur aja, itu melelahkan banget. Capek fisik, capek mental, capek hati. Ini bukan cuma soal lelah sesaat, sis. Ini tentang energi yang terus-menerus terkuras, dirimu yang hilang sedikit demi sedikit. Tanpa batasan jelas, kita ini seperti pintu rumah yang selalu terbuka lebar tanpa kunci. Siapa aja bisa masuk, kapan aja, dan melakukan apa aja seenaknya. Akibatnya, kita gampang dimanipulasi, burnout parah, kesehatan mental terganggu, hubungan jadi toksik, dan impian hidup jadi mustahil tercapai. Ini serius, sis. Ini bukan cuma tentang mereka yang egois, tapi tentang kita yang belum punya sistem pertahanan yang kuat. Pernah ngerasa gitu juga, sis? Jujur deh di kolom komentar. Mungkin di benakmu sekarang, kenapa sih aku susah banget ya bilang enggak? Atau aku takut kalau orang lain marah atau kecewa kalau aku menolak. Jangan mikir sendiri, sis. Kamu tidak sendirian. Ketakutan akan konflik, rasa bersalah, atau keinginan untuk menyenangkan semua orang, itu adalah tembok tak terlihat yang bikin kita sulit bergerak. Tapi tenang, aku di sini bukan cuma untuk curhat bareng. Aku punya kabar sangat baik. Ada sistem 5 langkah anti gagal yang bisa kamu implementasikan segera untuk mengambil kembali kendali penuh itu. Sistem ini akan jadi senjata rahasiamu, sis. Siap untuk power up? Mari kita mulai. Langkah 1. Identifikasi batasanmu. Kenali garis merahmu yang tak tergoyahkan. Ini fondasi utamanya, sis. Kamu nggak bisa jaga batasan kalau kamu nggak tahu batasanmu itu apa. Aku suka menyebutnya garis merah pribadimu. Bayangkan sebuah alarm berbunyi. Situasi apa yang langsung bikin kamu merasa nggak nyaman? Kapan kamu merasa dimanfaatkan atau diabaikan? Apa pemicu spesifiknya? Dan yang paling penting, apa 3 nilai inti yang tidak bisa kamu tawar apapun yang terjadi? Misalnya, kejujuran, rasa hormat, waktu pribadimu. Batasan ini luas banget, sis. Ada batasan waktu, no chat kerja di luar jam kantor. Batasan energi, stop jadi pendengar keluh kesah tanpa henti. Batasan finansial, no pinjam uang tanpa kejelasan. Atau batasan emosi, jangan biarkan orang lain membuang sampah emosinya padamu. Contoh konkretnya, aku bisa bantu kerjaan kantor, tapi di luar jam kerja dan gak mendesak, itu garis merah waktuku. Pernah dengar kalimat kayak gini? Kok kamu jadi berubah sih? Aku gak nyangka kamu tega sama aku. Atau cuma segitu doang, temen? Ada yang relate? Coba ketik pernah di komentar. Strategi cerdasnya, validasi tapi tetap teguh. Bilang, aku paham kamu kecewa atau marah, tapi ini adalah batasanku dan aku harus menjaganya. Kamu mengakui perasaannya, tapi kamu gak goyah. Tidak adalah kalimat lengkap. Kamu tidak berutang penjelasan panjang lebar kepada siapapun. Semakin banyak penjelasan, semakin banyak celah untuk mereka berargumen atau memanipulasi. Cukup, tidak bisa, atau bukan sekarang. Latih menolak. Coba latihan bilang tidak di depan cermin atau dengan teman dekat. Semakin sering kamu berlatih, semakin mudah kamu melakukannya di situasi nyata. Ingat, sis, reaksi mereka itu bukan tentang kamu. Ini tentang kebiasaan mereka yang terganggu. Kamu tidak bertanggung jawab atas emosi mereka. Fokusmu hanya satu, menjaga dirimu. Langkah 4, tetap konsisten dan tegas. Ini maraton, bukan sprint. Menetapkan batasan itu bukan proyek sekali jadi, sis. Ini adalah maraton, bukan sprint. Batasanmu itu ibarat pagar di halaman rumahmu. Kamu nggak cuma pasang sekali, tapi harus merawatnya. Kadang memperbaiki kalau ada yang rusak. Orang-orang yang terbiasa memanfaatkanmu pasti akan menguji batasanmu lagi dan lagi. Mereka ingin tahu, serius nggak sih dia? Jadi, penting banget untuk mengulang batasanmu jika perlu tanpa drama. Dan yang paling krusial, jika batasan dilanggar, harus ada konsekuensinya.
Konsekuensi itu bukan berarti kamu harus marah-marah atau memutus hubungan total. Bisa jadi kamu menjauh sementara, mengurangi interaksi untuk beberapa waktu, tidak lagi menawarkan bantuan untuk sementara waktu. Ingat kisah temanku Mira, dia selalu dimintai bantuan oleh tetangganya, stres berat. Dia mulai menolak halus, tetangga marah, nyindir, tapi Mira tetap konsisten. Dia nggak marah balik, tapi juga nggak melunak. Perlahan, tetangganya paham dan akhirnya mencari cara lain. Mira lebih tenang, waktunya banyak untuk dirinya. Setiap kali kamu berhasil menjaga batasan, meskipun itu kecil, rayakan kemenangan itu dalam hatimu. Itu akan membangun otot kepercayaan dirimu. Ini adalah investasi jangka panjang untuk dirimu. Langkah 5, evaluasi dan sesuaikan. Batasan yang terus berkembang. Nah, ini dia langkah penutup yang krusial, sis. Batasanmu itu bukan arca statis, tapi ibarat peta yang terus diupdate. Hidup kita berubah, hubungan kita berkembang, dan begitu juga dirimu. Jadi, penting banget untuk mengevaluasi batasanmu secara berkala. Caranya gimana? Aku sarankan jurnal batasan mingguan. Catat, situasi apa yang mengancam batasanmu? Situasi apa yang berhasil kamu jaga? Lalu, tanyakan pada dirimu, apakah batasan ini masih relevan? Sudah efektif? Ada yang perlu diubah atau diperjelas? Kapan kamu perlu menyesuaikan batasan? Saat ada perubahan besar dalam hidupmu, pekerjaan baru, hubungan baru, atau peran keluarga yang berubah. Fleksibilitas itu penting, sis. Batasan bukan tembok kaku, tapi lebih seperti gerbang yang bisa kamu buka dan tutup sesuai kebutuhanmu. Dan yang terpenting dari semua ini, self-compassion. Ada kalanya kamu mungkin gagal menjaga batasan, dan itu sangat wajar. Jangan menghukum dirimu sendiri. Maafkan, belajar dari kesalahan, dan coba lagi. Ini adalah perjalanan seumur hidup untuk mencintai, menghargai, dan mengendalikan dirimu sendiri. Coba renungkan, batasan mana yang paling menantang untukmu saat ini? Bagikan satu di komentar ya. Nah, sis, setelah kamu berhasil menguasai 5 langkah revolusioner ini, mungkin ada satu pertanyaan besar yang muncul di benakmu. Gimana kalau aku merasa bersalah setelah menolak? Atau aku takut kehilangan orang-orang karena batasan ini? Jangan khawatir, itu adalah langkah selanjutnya yang harus kita taklukkan. Untuk memastikan momentum power up-mu ini nggak berhenti di sini, aku sudah siapkan video khusus cara mengatasi rasa bersalah setelah menetapkan batasan. Ini adalah kunci untuk benar-benar mengunci kendali dirimu dan menjaga kebebasan barumu tanpa beban. Klik di sini atau cek link di deskripsi untuk video itu dan kita lanjutkan perjalananmu menuju diri yang lebih kuat dan berdaulat. Kamu siap?